Halo guys, para mahasiswaku semuanya. Kembali Rinaldi Munir di sini dalam kuliah kriptografi. Pada video kali ini kita akan membahas topik baru, yaitu digital watermarking. Digital watermarking merupakan aplikasi penting dari steganografi. Pada video ini kita akan membahas mengenai sejarah watermarking, kemudian kegunaan watermarking dan jenis-jenis watermarking. Saya ucapkan selamat belajar dan selamat mengikuti. Saya mulai materi watermarking ini dengan sebuah pengantar sebagai berikut. Tentu kalian pernah mendengar sebuah peribahasa mengatakan, sebuah gambar bermakna lebih dari 1000 kata. A picture is more than 1,000 words. Sebuah gambar dapat mengungkapkan informasi yang lebih kaya daripada hanya berupa rangkaian kata-kata atau kalimat. Gambar ini misalnya dapat bercerita lebih banyak daripada diungkapkan dengan kata-kata. Itulah makna dari peribahasa tadi. Termasuk gambar-gambar animasi seperti ini, yang dapat bercerita lebih banyak daripada rangkaian kata-kata. Mari kita lihat fakta yang terdapat pada era digital saat ini. Jutaan gambar atau citra digital bertebaran di internet, baik dikirim melalui email, terdapat dalam website, ditransfer melalui Bluetooth, diunggah ke dalam media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Siapapun bisa mengunduh citra dari internet, mengkopinya, menyunting atau mengeditnya kembali, memanipulasinya, atau mengirimnya kepada pihak lain. Nah, hal-hal seperti ini dapat mengarah pada pelanggaran hak atas kekayaan intelektual atau haki. Misalnya, mengklaim citra orang lain sebagai citra milik sendiri. Ini termasuk dalam pelanggaran kepemilikan. Mengcopy dan menyebarkan citra yang memiliki copyright tanpa izin pemilik. Ini termasuk dalam pelanggaran copyright. Mengubah konten citra digital sehingga keasliannya hilang. Tinjau beberapa kasus sebagai berikut. Kasus pertama, Alice dan Bob sama-sama mengklaim gambar yang unik ini adalah miliknya. Alice mengklaim gambar ini adalah hasil fotografinya, Bob mengklaim bahwa gambar ini adalah miliknya. Nah, sebenarnya siapa pemilik gambar ini sesungguhnya? Jika terjadi persengketaan dan meneruskan ke pengadilan, maka hakim perlu memutuskan siapa sesungguhnya pemilik gambar ini. Kasus kedua, misalkan Alice sedang berjalan-jalan pada malam hari yang cerah, dan ketika ia mengarahkan pandangan ke langit, ia melihat sebuah objek yang disebut dengan UFO atau piring terbang. Kemudian dengan cepat Alice mengeluarkan kamera ponselnya, lalu memfotonya. Nah, Alice memberitahukan kepada temannya, yaitu Bob, bahwa ia melihat piring terbang. Sebagai buktinya, Alice mengirim foto piring terbang tersebut kepada Bob. Nah, Bob tanpa sepengetahuan Alice menggandakan dan menyebarkan gambar UFO tersebut kepada pihak lain dengan maksud untuk menjualnya. Kasus ketiga, misalkan Alice memiliki sebuah gambar hasil fotografi seperti ini, gambar yang indah ini. Nah, lalu ia mengirim gambar ini kepada Bob. Bob memodifikasi gambar tersebut dengan menggunakan Photoshop, sehingga pada gambar hasil modifikasinya terdapat sebuah objek, yaitu gelas yang berisi minuman ini yang sebenarnya tidak terdapat pada gambar aslinya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan mana di antara kedua gambar ini yang merupakan gambar asli? Nah, contoh lainnya, misalkan ini gambar yang aslinya ada seorang wanita di tepi pantai ini. Nah, kemudian dengan software seperti Photoshop, gambar tersebut diubah sehingga wanita tersebut hilang. Nah, kalau kedua gambar ini misalnya diedarkan ke publik, bagaimana cara membuktikan mana gambar yang asli? Atau foto yang pernah menghebohkan publik Amerika kira-kira 10 tahun yang lalu, yaitu foto Bill Clinton, Presiden Amerika, dengan Monica Lewinsky. Mana di antara kedua foto ini yang asli? Apakah Clinton sedang berjalan bersama Monica atau Clinton sedang berjalan dengan istrinya Hillary? Semua kasus yang disebutkan tadi muncul karena karakteristik gambar digital adalah pertama tepat sama kalau digandakan.
Jadi kalau kita memiliki file gambar, ya, lalu kita copy berkali-kali, maka hasil kopinya tepat sama dengan file gambar aslinya, ya, sama bit per bit. Kedua, gambar digital mudah didistribusikan. Apalagi dengan menggunakan internet, gambar digital bisa dikirim melalui email, ditransfer melalui Bluetooth, diupload ke media sosial, ya, dikirim melalui jejaring sosial seperti WhatsApp, Line, dan sebagainya. Ketiga, gambar digital mudah diedit, ya, diubah atau dimanipulasi dengan menggunakan software seperti Photoshop. Nah, semua hal ini, ya, mengakibatkan tidak ada perlindungan terhadap citra digital, perlindungan terhadap kepemilikan, perlindungan terhadap copyright, perlindungan terhadap keaslian pesan, dan sebagainya. Nah, solusi untuk masalah perlindungan citra ini adalah dengan menggunakan image watermarking. Nah, apa yang dimaksud dengan image watermarking? Image watermarking merupakan teknik menyisipkan informasi yang mengacu pada pemilik gambar. Nah, informasi ini disebut dengan watermark, dengan tujuan untuk melindungi kepemilikan, copyright, atau menjaga keaslian konten gambar tersebut. Watermark yang disisipkan ke dalam gambar bisa berupa teks atau tulisan, ya, tulisan bahwa gambar ini milik Amir misalnya, ya, atau bisa berupa gambar logo seperti ini, ya, Santi, ini logo Santi disisipkan ke dalam gambar ini, atau berupa sepenggal musik audio, atau berupa data biner, atau bisa juga berupa barisan bilangan real. Nah, penyisipan watermark ke dalam citra itu sedemikian rupa sehingga tidak merusak kualitas citra tersebut. Jadi ini adalah gambar aslinya yang sebelum disisipkan watermark. Watermarknya adalah logo Shanti, ya. Kemudian ini adalah gambar berwatermark. Nah, sekilas ini mirip seperti steganografi. Dan memang watermarking merupakan aplikasi steganografi, namun dengan tujuan yang berbeda. Diagram berikut memperlihatkan model sebuah image watermarking. Jadi dalam model ini, gambar yang akan dilindungi, misalnya dilindungi kepemilikannya, dilindungi copyright-nya, dilindungi keaslian kontennya, itu disebut dengan original image. Ke dalam gambar ini akan disisipkan watermark berupa logo gambar, misalnya gambar Ganesha seperti ini, dengan menggunakan sebuah program namanya watermark embedder. Hasilnya adalah gambar yang mengandung watermark di dalamnya, atau watermark image. Gambar yang mengandung watermark ini meskipun di-copy berkali-kali, di dalam setiap salinannya selalu terkandung watermark. Jika terjadi sengketa, ya, sengketa hukum terhadap gambar ini, maka watermark yang ada di dalamnya bisa diekstrak kembali. Penyisipan watermark ke dalam gambar itu tidak merusak kualitas gambar tersebut. Kemudian watermark harus dapat dideteksi atau diekstraksi kembali, ya, sebagai bukti kepemilikan, ya, atau copyright, atau bukti adanya manipulasi yang terdapat pada gambar berwatermark tersebut. Mari kita perhatikan cara-cara konvensional memberi label copyright pada sebuah gambar. Biasanya label copyright itu ditempelkan pada gambar dan dapat dilihat secara kasat mata. Nah, kelemahan cara seperti ini adalah tidak efektif untuk melindungi copyright, sebab label copyright tersebut bisa dipotong atau dibuang, ya, dengan menggunakan program pengolah citra komersil seperti Adobe Photoshop misalnya. Seperti gambar ini, ya. Ini foto sebuah gambar dengan latarnya adalah lembah Anai di Sumatera Barat, dan ini ada kereta api yang lewat, ya, di atas sebuah jalur layang. Nah, kemudian oleh pemiliknya diberi label C, yaitu copyright, ya, Nofren Caniago. Ya. Nah, label copyright ini bisa dimanipulasi, ya, diedit, dibuang, dipotong, sehingga copyright-nya menjadi hilang. Atau seperti contoh gambar ini, ya, gambar sungai, ya, sebuah muara sungai di sini. Nah, lalu oleh fotografernya diberi tulisan, ya, foto by Lili Aini, yang menyatakan ini adalah label kepemilikan. Nah, label ini juga bisa dibuang, ya, atau dihapus dengan menggunakan software seperti Photoshop.
Namun dengan menggunakan teknik watermarking, kita melakukan perlindungan citra dengan menyisipkan watermark ke dalamnya. Sedemikian rupa sehingga watermark terintegrasi di dalam citra digital tersebut. Nah, kelebihan dengan menggunakan teknik watermarking adalah, pertama, penyisipan watermark tidak merusak kualitas citra. Citra yang disisipi watermark akan terlihat tampak seperti aslinya. Kedua, setiap penggandaan atau kopi citra digital akan selalu terkandung watermark di dalam setiap salinannya. Ketiga, watermark di dalam citra digital tidak bisa dihapus atau dibuang. Yang keempat, watermark dapat dideteksi atau diekstraksi kembali sebagai bukti kepemilikan atau copyright atau untuk mendeteksi perubahan yang terdapat pada citra tersebut. Watermarking memiliki sejarah yang cukup unik. Istilah watermarking muncul dari proses pembuatan kertas di pabrik kertas. Pada abad 13, sebuah pabrik kertas di kota Fabriano, Italia, membuat kertas yang diberi watermark. Cara memberi watermark adalah dengan menekan bentuk cetakan gambar pada kertas yang baru setengah jadi. Jadi kertas yang baru setengah jadi ini masih basah, gitu ya, belum kering. Gitu. Nah, pada kertas yang masih basah ini, kemudian ditempel dengan sebuah cetakan gambar. Nah, ketika kertas itu dikeringkan, maka terbentuklah kertas yang berwatermark. Nah, jadi cetakan gambar tersebut akan terlihat pada kertas. Kertas yang mengandung watermark ini itu biasanya digunakan oleh seniman dan sastrawan pada zaman itu untuk menulis karya seni, seperti menulis puisi, menulis not musik, ya, atau karya seni lainnya. Nah, kertas yang sudah dibubuhi watermark atau tanda air itu dijadikan sebagai identifikasi bahwa karya seni tersebut adalah asli. Nah, orang-orang Cina juga melakukan hal yang sama dalam pencetakan kertas dengan menempelkan gambar cetakan berupa watermark pada kertas yang masih setengah basah. Berdasarkan tipe media yang diberi watermark, maka watermarking dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Pertama adalah paper watermarking. Ini adalah watermarking untuk dokumen cetak seperti kertas. Teknik paper watermarking memberikan impresi pada kertas berupa gambar atau logo atau teks dengan tujuan agar kertas yang sudah diberi watermark tersebut tidak dapat difotokopi atau dipindai secara efektif. Biasanya digunakan pada uang kertas, paspor, dan banknotes. Misalnya pada uang ini, nah ini adalah watermarknya. Tujuan paper watermarking adalah untuk mengidentifikasi keaslian. Jadi, dokumen kertas yang diberi watermark itu menandakan bahwa dokumen tersebut asli. Jika tidak ada watermark, maka dokumen kertas tersebut dianggap palsu. Kelompok yang kedua adalah digital watermarking. Sesuai namanya, ini adalah watermarking untuk dokumen digital seperti gambar digital, audio digital, video digital, teks digital, dan sebagainya. Nah, ini gambar yang sudah pernah kita bahas sebelum ini. Meskipun steganografi dan watermarking sama-sama menyisipkan informasi ke dalam media digital, namun keduanya memiliki beberapa perbedaan. Steganografi bertujuan mengirim pesan rahasia apapun tanpa menimbulkan kecurigaan. Jadi pesan rahasia tersebut disembunyikan ke dalam media. Media tersebut adalah sebagai pembawa pesan rahasia. Persyaratan steganografi adalah aman, kemudian pesan sulit dideteksi keberadaannya, lalu kalau bisa sebanyak mungkin menampung pesan atau large capacity. Dan komunikasinya adalah point to point, yaitu dari pengirim pesan ke penerima pesan. Media penampung atau pembawa pesan rahasia itu tidak punya arti apa-apa. Ya, artinya meaningless atau innocent. Sedangkan pada watermarking, tujuan penyisipan pesan atau watermark ke dalam media digital adalah untuk memberi perlindungan pada media digital tersebut. Perlindungan yang dimaksud adalah seperti perlindungan copyright, perlindungan kepemilikan atau ownership, atau pembuktian keaslian ya, atau autentikasi media digital. Persyaratan yang dibutuhkan adalah watermark sulit dihapus atau dibuang dari media digital.
Dan bentuk komunikasinya adalah one to many. Jadi dari pemilik media digital yang menyisipkan watermark ke dalamnya, selanjutnya media sudah diberi watermark itu kemudian disebar ke berbagai pihak. Didistribusikan maksudnya. Sedangkan pada watermarking, media penampung yang disisipi watermark justru itulah yang diberi proteksi. Ini berbeda pada steganografi. Media penampung yang disisipi pesan itu tidak memiliki arti apa-apa. Dia hanya sebagai carrier atau pembawa saja. Pada watermarking, ukuran atau kapasitas watermark itu tidaklah penting. Sedangkan pada stenografi, sebanyak mungkin pesan yang bisa disisipkan ke dalam media pembawa tersebut. Selain menyisipkan watermark ke dalam citra, kita juga bisa menyisipkan watermark ke dalam media digital lainnya. Kalau menyisipkan watermark ke dalam video, maka itu dinamakan video watermarking. Menyisipkan watermark ke dalam audio, dinamakan audio watermarking. Menyisipkan watermark ke dalam teks, dinamakan text watermarking. Bahkan, software atau perangkat lunak pun bisa disisipi watermark. Ini dikenal dengan nama software watermarking. Pada kuliah ini, kita hanya fokus pada image watermarking saja. Sedangkan video watermarking dan lain-lainnya itu adalah di luar cakupan materi watermarking yang dibahas di dalam video ini. Pada image watermarking, penyisipan watermark ke dalam citra menghasilkan citra yang berwatermark atau watermark image. Nah, citra yang mengandung watermark ini itu tidak dapat dibedakan dengan citra aslinya. Dua gambar yang Anda lihat ini adalah gambar yang di dalamnya sudah terkandung watermark. Sehingga antara gambar ini dengan gambar aslinya itu tidak dapat dibedakan. Begitu juga gambar yang ini dengan gambar aslinya tidak dapat dibedakan. Berdasarkan kegunaannya, maka image watermarking dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama adalah fragile watermarking. Ini adalah tipe image watermarking yang bertujuan untuk menjaga integritas atau keaslian citra digital. Kedua adalah robust watermarking. Ini adalah tipe image watermarking yang bertujuan untuk menyisipkan label kepemilikan atau label copyright pada citra digital. Kita akan bahas ini satu persatu pada slide berikut. Pada fragile watermarking, karakteristiknya adalah watermark yang sudah disisipkan ke dalam citra digital dapat menjadi rusak atau pecah, atau bahasa Inggrisnya fragile, jika kita melakukan manipulasi pada citra berwatermark tersebut. Nah, tujuan fragile watermarking ini adalah untuk membuktikan keaslian atau tamper proofing. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah citra yang asli. Kemudian kita sisipkan watermark yang sama ukurannya dengan citra ini. Nah, apabila dilakukan manipulasi pada citra yang sudah mengandung watermark tersebut, misalnya kita tambahkan bintik-bintik putih, ya, di sini, ya, atau semacam noise begitu, maka ketika watermarknya diekstrak dari gambar ini, akan kelihatan ya bahwa watermark tersebut mengalami kerusakan. Nah, ini merupakan indikasi bahwa citra ini sudah mengalami perubahan. Nah, contoh lainnya, ini adalah gambar aslinya, kemudian kita sisipkan watermark yang seukuran gambar ini, ya. Lalu dilakukan manipulasi pada citra berwatermark, ditambahkan sebuah gelas yang berisi minuman di sini. Nah, ketika watermark diekstrak dari sini, akan terlihat ya suatu bentuk artefak yang mirip seperti gelas tadi. Nah, berarti watermarknya ini mengalami kerusakan atau fragile. Sehingga kita menyimpulkan bahwa citra ini sudah dimanipulasi atau dilakukan perubahan. Bagaimana cara melakukan fragile watermarking? Nah, pertama kita harus mengerti dulu konsep citra digital. Hal ini sudah pernah dijelaskan di dalam materi steganografi. Kedua, kita harus mengerti metode LSB. Nah, ini juga sudah pernah dijelaskan di dalam materi steganografi. Langkah-langkah di dalam algoritma fragile watermarking adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus memiliki watermark yang seukuran citra yang akan disisipi. Apabila watermark berukuran lebih kecil dari ukuran citra,
maka kita melakukan replikasi atau penggandaan secara berulang-ulang sehingga kita memperoleh watermark baru yang berukuran sama dengan citra yang akan disisipi. Sebagai contoh di sini adalah watermark Gajah Ganesha. Nah, ini di copy ke kanan ya. Sehingga di sini ada sedikit terpotong, kemudian kita copy ke bawah. Nah, di sini juga mengalami perpotongan. Namun ukuran watermark yang baru ini seukuran citra aslinya. Pada langkah kedua, kita sisipkan bit-bit watermark pada seluruh piksel citra dengan metode LSB. Karena ukuran watermark sudah seukuran citra aslinya, maka bit-bit watermark kita sisipkan pada setiap bit LSB dari citra ini. Nah, kalau citranya berupa citra berwarna dengan komponen RGB, maka watermark kita sisipkan pada setiap komponen red, green, dan blue. Hasilnya adalah sebuah citra yang berwatermark yang secara visual tidak dapat dibedakan dengan citra aslinya. Untuk mengekstraksi watermark dari citra, maka kita ambil bit-bit LSB pada setiap pixel, lalu kita satukan menjadi gambar watermark semula. Jadi dari citra berwatermark ini, kita ambil bit-bit LSB pada setiap pixel, kemudian kita susun sehingga menjadi gambar watermark hasil ekstraksi. Sekarang kita lakukan serangan atau manipulasi pada citra berwatermark. Nah, serangan pertama adalah deletion attack. Jadi kita hapus sebagian dari gambar yang berwatermark ini. Nah, misalnya kita hapus bagian atas dari cabai hijau ini. Nah, ketika watermark diekstraksi dari sini, akan terlihat suatu bentuk, ya, yaitu bagian yang mengalami manipulasi ini. Nah, kalau kita lakukan pengurangan dengan watermark aslinya, maka kita dapatkan potongan gambar ini yang merupakan bagian yang mengalami modifikasi. Dan kalau kita kembalikan bagian ini ke citra berwatermark, maka kita peroleh ini adalah bagian yang mengalami manipulasi. Nah, serangan kedua misalnya insertion attack. Jadi kita tambahkan sebuah objek baru, ya, misalnya pada gambar berwatermark kita tambahkan sebuah cabai yang merupakan kopi dari ini. Ya. Nah, ketika watermark diekstraksi dari sini, akan terlihat bentuk objek yang baru ditambahkan tadi. Nah, kalau yang ini adalah kita kurangi watermark yang diekstraksi ini dengan watermark aslinya, ya, sehingga kita memperoleh ini adalah bagian yang sudah ditambahkan pada citra yang berwatermark. Nah, kalau kita kembalikan ini ke citra berwatermarknya, maka bintik-bintik ini yaitu menyatakan ini adalah bagian objek baru yang ditambahkan pada citra berwatermark. Serangan yang ketiga adalah dengan mengubah kecerahan dan kontras citra berwatermark ini. Nah, ini jadi kelihatan di sini citra berwatermarknya kelihatan lebih cerah, ya, kontrasnya lebih tajam. Nah, ketika kita ekstrak watermark dari gambar ini, maka watermark hasil ekstraksinya akan mengandung, ya, noise-noise seperti ini yang menyatakan bahwa citra ini sudah mengalami perubahan atau manipulasi. Jenis image watermarking yang kedua adalah robust watermarking. Robust artinya kokoh. Jadi sesuai namanya, robust watermarking, penyisipan watermark ke dalam citra itu menghasilkan watermark yang tetap kokoh, ya, atau robust terhadap serangan atau manipulasi pada citra berwatermark tersebut. Misalnya kalau kita lakukan pemampatan atau kompresi pada citra berwatermark, maka watermarknya masih tetap bisa dikenali atau diidentifikasi. Atau kalau kita melakukan cropping atau memotong sebagian dari citra berwatermark, maka watermark juga masih tetap bisa dikenali atau diidentifikasi. Atau kita melakukan editing, ya, pengubahan ukuran dan sebagainya, watermarknya masih tetap bertahan. Nah, robust watermarking ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepemilikan maupun copyright pada citra digital. Jadi dengan menyisipkan suatu label kepemilikan pada citra ini, maka citra yang mengandung watermark tersebut, ya, watermark di dalamnya masih tetap kokoh atau robust, ya, terhadap bermacam-macam serangan. Persyaratan umum robust watermarking pertama adalah imperceptible. Artinya keberadaan watermark di dalam citra tidak dapat dilihat secara visual oleh indera penglihatan manusia. Kedua adalah robustness. Artinya watermark
tetap kokoh atau bertahan meskipun dilakukan serangan atau manipulasi pada citra tersebut. Ketika secure, artinya hanya pihak-pihak yang punya otoritas yang dapat menyisipkan maupun mengekstraksi atau mendeteksi watermark dari citra. Ya, dalam hal ini hanya pemilik citra tersebut yang dapat melakukannya. Nah, ketiga syarat ini itu tidak dapat kita peroleh secara ideal, ya. Kita hanya dapat mengkompromikan ketiganya, ya, sebagai jalan tengah, ya, yaitu memperoleh robust watermarking yang dapat memiliki persyaratan imperceptible, secure maupun robustness. Nah, ini adalah contoh robust watermarking. Sebagai original image-nya adalah citra Lena, citra grayscale ini. Kemudian watermark-nya adalah logo Ganesha. Nah, ini adalah citra berwatermark yang sudah disisipi watermark ini. Nah, kalau kemudian kita lakukan ekstraksi watermark dari citra ini, kita peroleh logo Ganesha kembali. Nah, di sini ada sedikit noise ya pada citra hasil ekstraksi. Nah, ini nanti dijelaskan kenapa demikian. Bagaimana cara melakukan robust watermarking? Nah, tidak seperti pada metode virtual watermarking yang menyisipkan watermark pada domain spasial, yaitu pada nilai-nilai piksel citra, maka pada robust watermarking, watermark disisipkan pada domain transform, misalnya pada domain frekuensi. Mengapa harus disisipkan pada domain frekuensi? Karena penyisipan watermark pada domain frekuensi akan menghasilkan watermark yang tahan terhadap manipulasi pada citra. Jadi sebelum kita menyisipkan watermark, pertama-tama citra ditransformasi terlebih dahulu dari ranah spasial ke ranah transform. Nah, misalnya menggunakan transformasi discrete constant transform atau DCT. Jadi sebelum penyisipan watermark, citra dalam domain spasial ini ditransformasi terlebih dahulu ke dalam domain frekuensi dengan menggunakan discrete constant transform. Nah, ini adalah citra dalam domain frekuensi. Di sini terdiri dari koefisien DC, yaitu elemen di sudut kiri atas ini, kemudian elemen-elemen lainnya disebut dengan koefisien AC. Nah, kita menyisipkan watermark pada koefisien-koefisien AC ini. Nah, selanjutnya setelah disisipi watermark, citra dalam domain frekuensi ini kemudian dilakukan inverse discrete constant transform atau IDCT menjadi citra dalam domain spasial. Nah, inilah citra yang mengandung watermark atau watermark image. Persamaan discrete constant transform dan inverse discrete constant transform ditunjukkan pada persamaan ini. Ya, jadi ini adalah citra dalam domain spasial, ya, dan ini adalah citra dalam domain frekuensi. Nah, elemen CUV inilah yang disebut dengan koefisien-koefisien discrete constant transform. Sedangkan transformasi inverse-nya, yaitu inverse discrete constant transform, ini mentransformasikan kembali citra dalam domain frekuensi, yaitu CUV ini, menjadi citra dalam domain spasial. Ini adalah contoh citra Lena dalam domain spasial, kemudian ini adalah citra Lena dalam domain frekuensi. Jadi transformasi citra dengan menggunakan discrete constant transform menghasilkan nilai-nilai yang dinamakan koefisien-koefisien transformasi atau disebut juga dengan koefisien DCT. Nah, penyisipan bit-bit watermark ke dalam citra dilakukan dengan memanipulasi koefisien-koefisien DCT tersebut, yaitu dengan cara menambahkan bit watermark ke dalam koefisien DCT menggunakan suatu formula sederhana, misalnya VI topi sama dengan VI tambah WI. Nah, VI adalah koefisien DCT yang lama. Nah, VI topi adalah koefisien DCT yang baru setelah ditambahkan dengan bit watermark. Nah, selanjutnya citra dalam domain frekuensi tadi ditransformasikan kembali dengan menggunakan inverse discrete constant transform untuk mendapatkan citra berwatermark. Nah, ini dapat dilihat pada diagram ini. Diagram watermarkingnya adalah ini citra yang akan disisipi watermark. Ya, kemudian dilakukan transformasi DCT, hasilnya koefisien DCT, kemudian lalu watermark disisipkan pada koefisien DCT ini ya dengan menggunakan suatu kunci ya. Nah, hasilnya adalah koefisien DCT yang sudah berwatermark. Selanjutnya, koefisien DCT ini dilakukan inverse discrete constant transform
untuk menghasilkan citra dalam ranah spasial, ya, itulah yang disebut dengan citra berwatermark. Terhadap citra berwatermark, kita dapat melakukan sejumlah serangan atau melakukan manipulasi pada citra tersebut untuk mengetahui tingkat robustness atau ketahanan watermark terhadap serangan-serangan tersebut. Nah, contoh serangan yang bisa dilakukan misalnya adalah kompresi citra, yaitu mengkompresi citra berwatermark dari format bitmap ke format JPEG misalnya. Cropping, yaitu misalnya memotong sebagian citra berwatermark. Editing misalnya mengubah kontras atau brightness image, ya, atau menambahkan suatu noise pada image. Resizing misalnya mengubah ukuran citra berwatermark, dan serangan-serangan lainnya. Nah, ini adalah contoh original image-nya berupa citra burung, di CCP watermark berupa logo Ganesha. Hasilnya adalah citra watermark, ya, yang secara visual tidak dapat dibedakan dengan citra aslinya. Nah, kemudian pada citra berwatermark ini kita lakukan sejumlah serangan. Serangan pertama misalnya mengkompresi citra ini ke format JPEG. Nah, ini hasilnya. Lalu kita ekstraksi kembali watermark dari citra JPEG ini. Nah, terlihat di sini hasil ekstraksinya adalah logo Ganesha yang mengalami sedikit kerusakan, ya. Tapi tidak masalah. Yang penting watermarknya masih bisa dikenali sebagai logo Ganesha. Nah, hal ini menunjukkan bahwa watermarking ini robust terhadap kompresi JPEG, ya. Kemudian serangan berikutnya adalah menambahkan noise pada citra watermark, ya. Jenis noise-nya dikenal dengan nama salt and pepper. Yaitu bintik-bintik putih ini, ya, yaitu disebut juga dengan salt and pepper atau garam dan merica. Lalu ini adalah watermark yang diekstrak dari citra yang mengandung noise ini. Nah, watermarknya juga berbentuk, ya, atau mengandung noise berupa titik-titik, ya, salt and pepper. Nah, namun watermarknya masih bisa dikenali sebagai logo Ganesha. Ya, hal ini menunjukkan bahwa watermarknya masih tetap kokoh, ya, terhadap serangan penambah noise. Nah, serangan yang berikutnya adalah mengubah ukuran citra bawah watermark ini menjadi 50%. Nah, ini adalah watermark yang diekstrak dari sini, ya, masih bisa kita kenali ini sebagai logo Ganesha. Berarti dia robust atau kokoh terhadap serangan pengubahan ukuran. Nah, ini adalah serangan cropping, yaitu memotong sebagian citra berwatermark ini, ya. Nah, ini adalah bagian yang hitam, ini adalah bagian yang dipotong. Kemudian kita ekstrak watermark dari dalamnya. Ternyata watermarknya juga masih bisa tahan, ya. Nah, ini masih bisa kita lihat, ini masih kita bisa identifikasi sebagai logo Ganesha. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma watermarking dalam domain DCT ini kokoh terhadap serangan-serangan seperti kompresi JPEG, ya, penambahan noise, pengubahan ukuran, lalu cropping seperti ini. Digital watermarking memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan. Antara lain adalah untuk identifikasi kepemilikan atau ownership identification, bukti kepemilikan atau proof of ownership, untuk memeriksa keaslian isi karya digital atau content authentication, untuk transaction tracking atau pelacakan transaksi, untuk perlindungan terhadap pembajakan atau perlindungan terhadap penggandaan. Yang terakhir adalah untuk memantau penyiaran. Nah, ini akan dijelaskan satu persatu dalam slide berikut. Aplikasi watermarking yang pertama adalah owner identification atau identifikasi kepemilikan. Nah, misalkan Alice memiliki karya digital berupa hasil fotografi. Aplikasi watermarking berikutnya adalah untuk membuktikan kepemilikan atau proof of ownership. Aplikasi watermarking ini digunakan apabila terjadi sengketa kepemilikan terhadap suatu karya digital. Nah, misalkan Alice memiliki hasil fotografi berupa foto digital seperti ini. Lalu Alice menyisipkan watermark ke dalam citra tersebut, menghasilkan citra berwatermark, lalu mendistribusikan citra berwatermark tersebut kepada pihak lain. Apabila di suatu hari, di kemudian hari ternyata ada pihak lain, misalkan Bob, mengaku sebagai pemilik citra digital tersebut,
maka jika sengketa ini berlanjut ke pengadilan, hakim dapat memutuskan bahwa pemiliknya adalah Alice, yaitu setelah mengekstraksi watermark dari citra tersebut. Aplikasi watermarking yang ketiga adalah transaction tracking atau pelacakan transaksi. Kadang-kadang disebut juga dengan fingerprinting atau cetak jari. Nah, misalkan Alice memiliki karya digital berupa sebuah video. Nah, Alice akan mendistribusikan video karyanya ini kepada beberapa distributor. Sebut saja distributor A dan distributor B. Namun, Alice menyisipkan watermark yang berbeda-beda kepada setiap distributor. Untuk distributor A, Alice menyisipkan watermark A ke dalam video digital tersebut. Untuk distributor B, Alice menyisipkan watermark B ke dalam video digital tersebut. Jadi setiap distributor memiliki video berwatermark ya, dengan watermark yang berbeda satu sama lain. Nah, kedua distributor ini terikat pada perjanjian bahwa mereka tidak boleh menggandakan atau mendistribusikan video digital tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan Alice. Nah, misalkan di antara dua distributor ini ada satu distributor yang curang, ia melakukan penggandaan ya terhadap video digital tersebut, mendistribusikannya atau menjualnya kepada pihak lain secara ilegal. Ya, ini disebut dengan penggunaan secara tidak berhak atau unauthorized usage. Nah, ketika Alice misalnya menemukan video bajakan tersebut, ya, Alice ingin tahu siapa yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Ya. Alice dapat mengekstraksi watermark dari video digital yang dia peroleh. Kemudian dia mengetahui bahwa di dalam video digital tersebut adalah watermark B. Nah, jadi Alice dapat melacak bahwa distributor yang melanggar perjanjian itu adalah distributor B. Nah, inilah yang disebut dengan transaction tracking. Aplikasi watermarking yang keempat adalah untuk autentikasi konten, atau disebut juga untuk menguji keaslian sebuah karya digital. Ini merupakan aplikasi dari fragile watermarking yang sudah kita bahas sebelum ini. Karya-karya digital seperti citra, audio, dan video itu perlu dilindungi keasliannya, ya, dijaga keasliannya dari manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak punya otoritas. Seperti gambar ini misalnya, citra ini disisipkan watermark seukuran gambar ini juga dengan sebuah program watermark embedder, ya, menghasilkan citra berwatermark. Nah, apabila ada pihak lain yang mengubah atau memanipulasi citra berwatermark tersebut, ya, misalnya menambahkan objek baru ya ke dalam gambar tersebut, ya, jadi misalnya mengcopy cabai ini ya ke sini, maka kita dapat membuktikan bahwa citra tersebut sudah dimanipulasi dengan cara mengekstraksi watermark dari dalamnya, ya. Kemudian dengan membandingkan dengan watermark aslinya, ya, kita dapat mendeteksi bahwa terdapat sebuah objek baru ya di dalam gambar ini ya berupa cabai ini, sehingga kita menyimpulkan bahwa citra tersebut sudah dimanipulasi, ya, sudah tidak asli lagi. Aplikasi watermarking yang kelima adalah untuk mengendalikan penggandaan tanpa izin atau untuk mencegah pembajakan. Jadi karya digital itu mudah untuk dikopi atau digandakan. Namun, dengan menyisipkan watermark ke dalamnya, maka watermark dapat digunakan untuk mendeteksi apakah karya digital tersebut dapat digandakan atau dimainkan oleh perangkat keras. Jadi ini memerlukan kolaborasi dengan hardware. Hardware hanya bisa menggandakan atau memainkan sebuah karya digital ya, apabila karya digital tersebut legal, ya, artinya di dalamnya terkandung watermark. Bila di dalam karya digital tersebut tidak mengandung watermark atau mengandung watermark yang salah, maka player tidak bisa memainkannya, ya, atau tidak bisa melakukan penggandaan. Aplikasi watermarking yang terakhir adalah untuk memantau penyiaran suatu konten digital, atau disebut juga dengan broadcast monitoring. Nah, konten-konten digital seperti iklan, film, musik, dan sebagainya, kalau disiarkan melalui lembaga penyiaran seperti TV dan radio, maka pemilik konten digital tersebut dapat mengendalikan kapan konten digitalnya itu disiarkan. Jadi misalnya, seorang pemilik karya digital ya memiliki video, ya, lalu ia menyisipkan watermark ke dalamnya. Nah,
Lalu video tersebut ya dijual kepada lembaga penyiaran seperti TV dan radio. Nah, ia dapat memantau ya bahwa konten digital tersebut sedang disiarkan pada waktu yang diizinkan. Apabila lembaga penyiaran menyiarkan konten digital tersebut di luar waktu yang diizinkan, ya, maka ia dapat mengetahui terjadi suatu pelanggaran. Jadi watermark di sini berfungsi sebagai alarm atau penanda bahwa konten digital tersebut sedang disiarkan. Baiklah, sampai di sini materi kita tentang digital watermarking. Ya, semoga kalian dapat memahami betapa pentingnya watermarking itu di era digital sekarang ini, ya, yaitu untuk melindungi ya atau memproteksi ya karya digital seperti gambar, musik, ya, film, video dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.